Hai guys, ini untuk energi who's coming towards you di tanggal 10 dan 11 Januari. Kita akan lihat untuk overall energi situasi kalian di tanggal 10 dan 11 Januari. Dilihat di sini adalah date, jadi mungkin akan ada seseorang yang reach out, ngajak keluar, ngajak jalan. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu pertemuan yang mungkin kalian rencanakan dengan Ace of Cups. Ini bisa orang yang baru, bisa orang yang memang sudah dekat dengan kalian, atau baru-baru aja atau apapun itu. Jadi sebenarnya mungkin akan ada seseorang yang akan ngedeketin kalian. Itu yang kita lihat. Oke, kita akan lihat dengan kartu satu-satu apakah berkaitan dengan situasi dengan seseorang yang baru aja berhubungan dengan kalian. Oke. Kalau untuk zodiak Capricorn di sini lihat tadi overall energi who's coming towards you adalah mungkin adalah seseorang yang baru atau mungkin orang yang udah kamu deketin atau sedang deket dengan kamu gitu ya, dengan energi who's coming towards you, dengan sweetheart, dragonfly, dengan six of cup, tapi kartu di belakang adalah five of sword. Jadi sebenarnya energi who's coming towards you adalah mungkin satu, kalau laki-laki atau perempuan ada kemungkinan entah kalian akan me-reach out seseorang yang kalian anggap dia adalah sweetheart kamu, pasangan kamu, orang yang mungkin yang sedang kamu dekati. Dengan six of cups ini bisa berkaitan dengan orang yang mungkin kamu kenal dari dulu, kenal dari kecil, orang yang mungkin punya special connection yang udah lama. Atau ini biasanya six of cup ini bisa juga dikaitkan dengan situasi orang yang mungkin pernah bersama-sama kamu di masa lampau. Tapi sebenarnya mungkin kalau lihat energi who's coming towards you di sini ada suatu potensi, suatu energi baru antara kamu dengan seseorang yang mungkin punya special connection sama kamu. Orang yang mungkin kamu anggap uh, orang yang udah deket banget dari dulu gitu ya. Tapi dengan five of sword, dengan be light-hearted, finding out things come to light, dengan change and heal, mungkin sebenarnya kalau lihat di sini ada seseorang yang dari masa lampau akan menghubungi kalian untuk menawarkan sesuatu hal, atau simpelnya dia akan reach out ke kamu, atau simpelnya dia cuman mau ngajak ketemuan atau ngajak berkomunikasi dan segala macam gitu ya. Dengan six of cup ini adalah orang yang mungkin kamu kenal dari kecil, orang yang kamu kenal dari lama, atau ini adalah orang yang mungkin kalau misalnya ada Capricorn di sini yang single, mungkin ini adalah orang yang mungkin pernah memberikan kamu anak gitu lah ya. Mungkin kalau misalnya kamu udah punya anak, dengan orang itu ada kemungkinan seorang mantan atau seseorang yang berasal dari masa lalu menghubungi kalian, atau ada sesuatu kabar terkait dengan situasi yang berkaitan dengan orang tersebut yang mungkin kamu punya anak sama orang tersebut gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan apabila ini adalah pasangan kamu. Dengan five of sword ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan seseorang terkait dengan anak gitu ya. Five of sword dengan six of cups di sini ada anak dua gitu ya. Mungkin ada suatu konflik yang disebabkan oleh pasangan kamu atau vice versa yang menjadi suatu argumen terkait dengan anak, tapi akan ada sesuatu hal mungkin penyelesaian yang akan dibuat oleh pasangan kamu atau oleh orang tersebut gitu ya. Dengan five of swords dengan six of cups ini mungkin ada sesuatu konflik-konflik yang terjadi dan mungkin ada seseorang yang ingin menyelesaikan konflik tersebut. Oke. Untuk zodiak Taurus, energi who's coming towards you dengan Ox. Oke, dengan kalau lihat energi who's coming towards you di sini friend dengan Ox ini adalah dengan Ten of Cups dengan Four of Sword. Oke, kalau kartu di sini Four of Sword-nya berbeda dengan kartu yang biasa. Biasanya dengan Four of Sword ini adalah, kalau kartu dengan tradisional adalah kartu yang orang tidak responsif, orang yang sedang tidak ingin diganggu, orang yang belum mau mengambil suatu keputusan. Tapi kalau di kartu ini adalah Four of Sword adalah seseorang mungkin sudah menemukan apa yang dia ingin lakukan setelah dia tidak responsif atau apa gitu ya. Jadi kan dengan Four of Swords ini kayak dia menyelinap dari jalan ke belakang. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kamu akan ketahui, atau mungkin ada suatu jalan yang akan kamu lakukan, tetapi seakan-akan kamu tuh non-responsif, gimana sih ya, tidak berespon terhadap sesuatu hal, tapi sebenarnya kamu melakukan sesuatu hal di belakang itu karena kamu mengetahui sesuatu, intinya kayak gitu. Nah kalau dilihat energi who's coming towards you dengan Us, dengan Ace of Cups, dengan Ten of Cups ini juga bisa dikaitkan adalah mungkin ini akan ada kemungkinan seseorang yang berasal dari masa lalu juga, orang yang pernah menjalin dari hubungan sama kamu dan akhirnya mungkin berteman sama kamu, orang yang mungkin pernah kamu cut dulu gitu ya. Ada kemungkinan dia akan hadir lagi dalam kehidupan kamu, tapi sepertinya dengan aksi ini terlihat mungkin kamu tidak merespon orang tersebut
tapi kamu malah melakukan sesuatu hal di belakang dia. Jadi seakan-akan mungkin kamu satu dengan Four of Swords, mungkin kamu seakan-akan sibuk mungkin, tapi padahal ada sesuatu hal yang kamu lakukan di belakang gitu ya. Bisa baik, bisa buruk, atau mungkin itu kayak semacam apa yang kamu lakukan itu buat terbaik buat kamu mungkin, atau mungkin itu adalah hal yang baik dilakukan pada saat ini. Dengan Ten of Cups, dengan Friends, dengan Axe ini adalah mungkin juga satu orang yang mungkin udah berasal dari masa lampau, orang yang pernah menjalin hubungan sama kamu, orang yang mungkin sekarang pada akhirnya mungkin tadi pernah pacaran terus akhirnya jadi teman, tiba-tiba dia ngubungin kamu. Tapi kalau dilihat dengan Four of Swords, ada sesuatu hal yang kamu lakuin ketika orang itu datang, ketika orang itu menghubungi kamu atau ngajak kamu keluar, dan kamu mungkin ada sesuatu hal yang kamu lakukan untuk menghindar orang tersebut gitu ya. Oke. Untuk zodiak Virgo, energi who's coming towards you dengan falseness, kaset, energi who's coming towards you dengan the full card atau justice. Di sini mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau bisa berhubungan dengan zodiak Libra. Oke, jadi kalau dilihat dengan kaset ini adalah ada sesuatu hal, keadaan atau situasi atau pemikiran kamu yang berulang-ulang dalam memikirkan sesuatu hal. Kalau dilihat dengan energi who's coming towards you dengan dating, dengan Ace of Cups, ini juga bisa dikaitkan ada seseorang yang mungkin akan hadir dalam kehidupan kamu, tapi orang ini tidak menciptakan sesuatu hal yang stabil dalam kehidupan kamu gitu ya. Karena dengan falseness, dengan justice card, dengan the full card, mungkin ini orang yang kamu iseng flirt gitu ya, dan pada akhirnya mungkin ada sesuatu keseriusan yang tidak diekspektasikan atau yang tidak disengaja gitu. Karena dilihat di sini mungkin ada kemungkinan dengan the full card, dengan kartu ini mungkin akan ada seseorang yang menghubungi kamu yang mungkin dia minta kepastian sama kamu, padahal ini tuh hanya sekedar cuman main-main. Entah ini main-main hanya buat kamu atau main-main untuk orang tersebut gitu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Libra. Aquarius, energi who's coming towards you, Aquarius. Jadi kalau misalnya Aquarius di sini satu ada kemungkinan karena di sini ada dengan girl talk, dengan Three of Cups, dengan the High Priestess, mungkin kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces atau zodiak Pisces. Energi who's coming towards you dengan girl talk, dengan Three of Cups, dengan High Priestess, tapi melancholy ini tuh bisa juga dikaitkan dengan satu. Mungkin kalau dengan Three of Cups dengan girl talk, mungkin satu, kalian mungkin akan merencanakan hangout dengan teman-teman, oke? Atau ada suatu kesempatan kalian bergosip dengan teman-teman. Karena dengan girl talk, time with friends, dengan Three of Cups ini adalah kartu double untuk Aquarius. Mungkin merencanakan untuk pergi, merencanakan sesuatu hal. Three of Cups dengan girl talk, hati-hati dengan suatu gosip gitu ya. Energi who's coming towards you kalau dilihat dengan girl talk, dengan Three of Cups, mungkin ada sesuatu hal yang kalian dengar, ada sesuatu gosip yang kalian dengar yang akhirnya ngebuat kalian melo gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin kalian dengar dari teman-teman kalian ketika kalian ngobrol, tiba-tiba buat kamu sedih gitu ya. Tapi dengan High Priestess, dengan melancholy, ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan gitu. Ketika kamu menggali suatu informasi, tapi ternyata sebenarnya secara emosi kamu tuh sedih dan mendengar hal tersebut gitu ya. Karena dengan Girl Talk, dengan Three of Cups, jadi hati-hati dengan suatu gosip yang kamu dengar atau gosip yang kamu ciptakan. Gosip yang mungkin kamu share terhadap seseorang yang sebenarnya mungkin dia tidak berekspektasi bahwa kamu mengatakan hal tersebut gitu. Siapa tahu bisa menyinggung hati seseorang. Tapi kalau dilihat dengan energi who's coming towards you, girl talk dengan High Priestess, mungkin ini juga berenergi who's coming towards you. Mungkin akan ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu, berkomunikasi sama kamu atau ngajak keluar. Dengan High Priestess, dengan melancholy, mungkin kalau dilihat dengan dikaitkan dengan percintaan, atau mungkin kalau Aquarius deket dengan seseorang, mungkin akan ada suatu kesempatan untuk bisa reconnect atau bertemu secara fisik terhadap seseorang, terhadap dengan mungkin ada suatu pertemuan. Dengan Girl Talk, dengan Three of Cups, mungkin ada suatu pertemuan, ada suatu perbincangan. Kalau dikaitkan dengan seseorang yang akan dating sama kamu, ibaratnya mungkin seseorang di sini bukan bermanipulasi, bisa juga menutupi rasa sedihnya gitulah. Karena di The High Priestess dengan melancholy, walaupun Aquarius atau orang yang akan kamu temui pada saat itu mungkin menggali suatu informasi, berusaha untuk ngobrol, berusaha untuk chit chat, tapi ada sesuatu hal yang mungkin dia tidak bicarakan terkait dengan apa yang dia rasakan,
atau terkait dengan sesuatu hal. Mungkin kalian ketemu dengan seseorang tapi mungkin dia terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya mungkin orang itu menyimpan sesuatu gitu ya, melankoli. Mungkin ini yang disebabkan oleh orang lain, atau mungkin ini disebabkan oleh kamu, atau vice versa. Ini juga bisa dikaitkan mungkin akan ada suatu pertemuan yang akan kamu hadapi dengan cewek-cewek mungkin, atau dengan siapapun, tapi ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari perasaan kamu terkait dengan sesuatu. Oke. Untuk zodiak Libra, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini, atau zodiak Sagittarius, bisa juga dengan zodiak Scorpio karena di sini ada Death card dengan Temperance, Sagittarius, Scorpio. Mungkin dengan energi who's coming toward you, love call. Ini energi yang terlihat adalah untuk zodiak Libra, akan ada seseorang yang akan menghubungi kalian. Kalian akan berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin kamu punya harapan dengan orang tersebut, atau seseorang mengharapkan kamu untuk menghubungi dia. Tapi dengan ada suatu perbincangan atau satu kali nelpon aja akan membuat suatu perubahan yang sangat besar terkait dengan dinamika hubungan kamu dengan orang tersebut. Nah, kalau memang ada sesuatu hal yang kamu lagi kesel dengan orang tersebut, mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk membicarakan heart to heart conversation, atau dari hati ke hati, karena dilihat dengan Temperance, dengan Death card, dengan Queen of Swords, ada sesuatu hal yang kamu pengen mencari kebenaran, untuk mencari sesuatu hal yang ingin kamu ketahui terkait dengan orang tersebut, terkait dengan dinamika kah, terkait dengan suatu perasaan lah. Nah, ini dengan satu kali telepon mengubah sesuatu hal. Oke. Untuk ini mana? Untuk zodiak Gemini, energi who's coming towards you, Gemini kayaknya bagus banget. A karmic relationship journey dengan Ten of Pentacles dengan Page of Cups. Energi who's coming towards you, kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang LDR atau punya physically secara fisik jauh gitu ya, karena dengan journey ada kemungkinan seseorang berkomunikasi sama kamu. Dengan Page of Cups, dia cuma say hi, tapi sebenarnya niat yang dia inginkan terhadap kamu adalah Ten of Pentacles, punya keluarga, punya hubungan long term commitment. Niatnya dia walaupun hanya sekedar untuk say hi atau sekedar visiting tempat kamu dan segala macam, tapi ada sesuatu hal yang pengen dia realisasikan terkait dengan long term kah, terkait dengan suatu hubungan yang solid kah. Karena lihat dengan Ten of Pentacles dengan journey, ini adalah ada kemungkinan seseorang di sini mempunyai niat, mempunyai keinginan hubungan yang mencapai komitmen yang sangat stabil atau sampai ke pernikahan. Kalau memang mungkin ada seseorang yang Gemini sudah menikah, ini juga bisa dikaitkan dengan Page of Cups. Ada seseorang visiting, pulang ke rumah untuk bertemu dengan anak. Page of Cups dengan Ten of Cups, say hi dengan anak, kangen dengan anak, kembali pulang untuk bertemu dengan anak. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang pulang karena ada berita terkait dengan cucunya, anaknya melahirkan gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang relasi dengan situasi ini. Jadi mungkin ada seseorang yang pulang karena mungkin istrinya sudah melahirkan, atau ada suatu berita terkait dengan perayaan di rumah yang akhirnya suami kamu atau partner kamu atau salah satu dari anggota keluarga kamu pulang ke rumah, mungkin baru saja melahirkan. Ada berita tentang terkait dengan sesuatu hal di rumah, tapi berita yang sangat baik, entah melahirkan, entah ada sesuatu berita perayaan dari rumah. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Cancer, energi who's coming towards you. Cancer, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Cancer juga atau siapapun. Atau Cancer, Scorpio, Pisces. Energi who's coming towards you. Sebenarnya kalau lihat energi who's coming towards you, kalau misalnya kamu deket dengan seseorang gitu ya, seseorang akan berusaha untuk reach out kamu, berkomunikasi sama kamu, atau coming towards you dengan the Chariot, dengan Nine of Cups. Ada sebenarnya seseorang di sini masih pengen mencoba lagi dalam suatu hubungan, berusaha untuk memperbaiki suatu hubungan. Tapi sebenarnya yang dia rasakan mungkin masih ada sedikit heartbroken sama kamu, atau patah hati, ada kekecewaan. Tapi ada kemungkinan orang ini ingin melupakan segala sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati, atau ingin memperbaiki suatu keadaan. Dengan the Chariot, dengan Nine of Cups, ada kemungkinan seseorang datang ke kehidupan kamu untuk memperbaiki sesuatu hal karena dia merasa masih punya harapan, masih merasa kamu bisa memberikan dia secara emosional gitu ya. Dengan heartbroken, mungkin seseorang merasa sakit hati karena berjauhan, karena mungkin ada jarak antara kamu dengan orang tersebut.
Dengan Nine of Cups ini juga bisa dikaitkan kalau misalnya kamu deket dengan seseorang. Ini juga bisa dikaitkan kamu memutuskan untuk meninggalkan orang tersebut gitu ya. Meninggalkan dengan orang, menjauhi orang tersebut. Karena kamu merasa apapun yang dia berikan tidak cukup untuk kamu gitu ya. Karena dengan Nine of Cups ini adalah kartu yang sebenarnya bisa membahagiakan kamu, tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu merasa orang itu tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, yang akhirnya kamu merasa sangat sakit hati. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Scorpio, energi who's coming toward you dengan haughtiness Cupid arrow. Jadi sebenarnya kalau Scorpio, ada seseorang yang akan mendekati kamu atau berkomunikasi sama kamu. Ada suatu potensi new beginning yang mungkin akan diberikan sama kamu. Entah ini adalah orang yang baru atau orang yang lama. Tapi dengan Cupid arrow, ibaratnya mungkin kamu akan dihadapi dengan beberapa pilihan, atau mungkin ada salah satu orang yang emang benar-benar ngedeketin kamu, tapi somehow dilihat di sini kamu agak sedikit jual mahal, nggak mau terbuka, nggak mau membuka dirinya, belum siap untuk membuka dirinya terkait dengan suatu a new beginning, atau simpelnya kamu belum mau untuk memberikan kesempatan terhadap orang tersebut. Dengan haughtiness ibaratnya kamu rada jual mahal, rada sombong, karena kamu merasa ya kalau emang lo suka sama gue lo harus lebih kuat lagi dong untuk ngedeketin. Tapi sebenarnya dengan Cupid arrow, dengan Four of Pentacles, dengan Seven of Cups, ini sebenarnya kamu banyak pilihan yang akan disuguhkan sama kamu, tapi somehow kamu merasa belum waktunya kamu untuk membuka diri kamu, atau kamu emang gak mau lagi memberikan kesempatan terhadap seseorang. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Pisces, energi who's coming towards you Pisces dengan The Runner, Merchant, dengan Ace of Pentacles, dengan Nine of Wands. Kalau Pisces akan bertemu dengan seseorang yang baru atau sedang dekat dengan seseorang. Dengan Nine of Wands kalian bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius atau siapapun. Tapi dengan The Runner, Merchant, dengan Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, kartu ini adalah kemungkinan satu, kalau misalnya kamu lagi single, ada kemungkinan kamu akan bertemu, atau kayak kalau misalnya kamu laki-laki atau perempuan, ada kemungkinan kamu akan mengambil suatu kesempatan untuk bertemu dengan seseorang. Dengan Nine of Pentacles, dengan Ace of Pentacles adalah suatu kesempatan yang kamu ambil untuk, kalau dating dengan Ace of Pentacles, dengan Ace of Cups, ada kemungkinan ibarat kamu menginvest sesuatu hal secara pasti. Contohnya misalnya kalau memang kamu laki-laki, ibaratnya kamu ngedate dengan seseorang, mungkin ngajak orang itu pergi, ngajak orang itu makan. Atau mungkin kalau misalnya Pisces perempuan, ada kemungkinan seseorang akan hadir dalam kehidupan kamu untuk ngajak kamu jalan gitu ya, ngajak kamu pergi gitu. Karena dengan Merchant, dengan Ace of Pentacles, Knight of Wands, ada sesuatu yang harus kamu pertimbangkan terkait dengan suatu tawaran ini. Kalau memang akan ada seseorang yang ngajak Pisces untuk pergi, untuk keluar, dengan Merchant, entah kamu akan menimbang-nimbang dengan peluang tersebut ke, atau vice versa, seseorang akan menimbang-nimbang dengan tawaran itu gitu ya. Karena dengan Merchant ini ibaratnya ada sesuatu tawar-menawar, ada sesuatu hal yang dipikirin. Dengan Ace of Pentacles, dengan Knight of Wands, ada suatu opportunity atau peluang yang baik yang akan disuguhkan sama seseorang untuk Pisces, yang akhirnya kamu berpikir untuk gua ngambil nggak kesempatan ini. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan akan ada suatu peluang yang sangat baik buat Pisces, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu pikirkan terkait dengan peluang tersebut. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Aries, energi who's coming towards you Aries, separation, Queen of Wands, dengan Nine of Pentacles, dengan Maladi, energi who's coming towards you. Mungkin Pisces, kalau Pisces, Aries, energi who's coming towards you, mungkin ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu, ada seseorang yang ingin berkomunikasi sama kamu, ada seseorang yang ingin ngajak kamu keluar, tapi somehow dengan Queen of Wands, dengan Nine of Pentacles, energi who's coming towards you, satu. Kalau aku lihat ini ada orang yang baru aja putus dari kamu, yang tiba-tiba dia akan menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu, yang dia tuh masih belum bisa moving on sama kamu. Dia merasa masih, ibaratnya kamu tuh masih orang yang terbaik buat dia, orang yang mungkin ganteng atau cantik dan segala macam ya. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu, dan ibaratnya dengan Nine of Pentacles, siapapun orang yang ngedeketin ini, dia tuh merasa pede banget bisa ngedapetin kamu atau pengen banget sama kamu. Tapi somehow mungkin Aries sedang gak mood, entah sedang sakit, entah sedang mengalami sesuatu hal yang mungkin
membuat kamu nggak bisa moving on gitu ya, dengan separation. Mungkin kamu berada dalam fase sedang tidak bisa moving on, sedang lagi males berhubungan dengan seseorang, sedang lagi nggak mood. Karena dengan malah dengan separation ini juga bisa dikaitkan dengan sedang mengalami sesuatu hal terkait dengan suatu perpisahan. Ibaratnya dia masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal, tapi sebenarnya ada energi who's coming towards you, Aries. Ada seseorang yang mungkin tertarik banget sama kamu, tapi somehow kamu mungkin lagi kecapean, lagi sakit, lagi nggak mood, lagi dalam menghadapi sesuatu hal. Oke. Untuk zodiak Leo, energi who's coming towards you Leo, dengan service ascending, dengan Ten of Wands, dengan King of Swords, energi who's coming towards you Leo. Kalau aku lihat ini lebih ke seseorang yang mungkin dalam ruang lingkup pekerjaan kamu. Oke. Kalau memang kamu berhubungan dengan seseorang yang dalam satu ruang lingkup pekerjaan, ada kemungkinan orang ini tuh sebenarnya suka sama kamu. Oke, menaruh perhatian sama kamu. Dengan service, dengan Ten of Wands, dengan King of Swords, orang ini mungkin kalau dalam ruang lingkup pekerjaan adalah orang yang berpikir secara logika, orang yang pintar, orang yang dalam mengambil suatu keputusan, orang yang kalau dia ngomong tuh ibaratnya orang yang paling kamu percayai dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin orang ini agak sedikit dingin sama kamu, atau orang ini agak sedikit tegas sama kamu, tapi ada kemungkinan orang ini kayaknya suka sama kamu gitu ya. Dengan Ten of Wands, dengan service, dengan King of Swords, yang aku lihat energi who's coming towards you, ada seseorang yang berasal dari ruang lingkup pekerjaan kamu Leo, yang menyukai kamu, tapi somehow mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa kayaknya gue nggak bisa sama dia, ini terlalu berat. Mungkin dia sudah punya komitmen dengan orang lain, mungkin kamu nggak bisa sama dia karena mungkin beda statusnya, beda umurnya, beda ininya. Jadi gitu ya, ada sesuatu hal yang mungkin kamu merasa gue kayaknya nggak bisa sama orang ini, dengan Ten of Wands. Oke. Tapi sebenarnya ada seseorang yang sebenarnya melihat kamu atau berusaha untuk bisa ada untuk kamu. Oke. Tapi kalau misalnya kamu tidak dekat dengan seseorang yang berada dalam ruang lingkup pekerjaan kamu, hati-hati dengan situasi atasan kamu yang memberikan segala sesuatu hal, tugas, tanggung jawab yang terlalu berat yang harus kamu bisa provide ke dalam orang tersebut. Karena dengan King of Swords, mungkin satu, dia memberikan suatu ancaman, dia memberikan suatu tugas-tugas yang sangat banyak yang akhirnya kamu merasa kewalahan, harus menyelesaikan dengan deadline gitu ya. Ya mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus tetap semangat apabila memang kamu sedang mengalami hal tersebut, karena kamu akan berhubungan dengan seseorang yang lebih tua, yang akan memberikan kamu pekerjaan banyak, beban banyak, terkait dengan apa yang harus kamu butuhkan terhadap orang lain atau terkait dengan suatu pekerjaan. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, aduh, energi who's coming towards you Sagittarius, dengan Thief, dengan Coffee Cup, energi who's coming towards you Meeting, dengan Thief. Jadi ada dua kartu Thief untuk zodiak Sagittarius, oke? Dua kartu Thief untuk zodiak Sagittarius, dengan Seven of Swords, dengan Thief juga, ya kan? Seven of Swords ini adalah kartu Thief juga. Tapi dengan kartu ini ada sesuatu hal sneaky way yang kamu mungkin berhadapan atau kamu melakukan ini terhadap seseorang. Energi who's coming towards you dengan date, mungkin ada seseorang yang sedang kamu deketin, orang yang mungkin memang kamu sedang dekat dengan orang tersebut. Ada suatu perbincangan yang mungkin ada suatu perbincangan yang mungkin akan terjadi atau sudah terjadi gitu ya. Karena dengan dating, dengan Ace of Cups, energi who's coming towards you, ada seseorang yang mungkin kamu ajak pergi, atau mungkin kamu sudah dekat dengan orang tersebut. Kalau misalnya Sagittarius sudah punya komitmen dengan seseorang gitu ya, ada kemungkinan kamu sneaky terhadap seseorang gitu ya. Kamu menemui seseorang, berusaha untuk menemui seseorang. Oke. Ada suatu informasi yang ingin kamu ambil dari orang tersebut gitu. Kalau kamu sudah punya komitmen dengan seseorang, ada kemungkinan kamu berusaha untuk ngambil suatu kesempatan untuk bertemu dengan orang lain dan membicarakan sesuatu hal gitu ya, untuk mengetahui suatu informasi. Karena lihat dengan Seven of Swords, dengan Knight of Pentacle, dengan A Thief, aku nggak tahu, ada kemungkinan kamu menemui seseorang yang udah pernah ngecewain hati kamu. Oke, jadi ibaratnya ini ada dua orang manipulatif, atau mungkin ada dua orang yang melakukan suatu kesalahan. Oke, atau ada kemungkinan
kamu bertemu dengan seseorang yang udah pernah nyakitin kamu karena kamu diselingkuhin, atau dengan thief, dengan seven of sword, mungkin dalam suatu hubungan kamu sneaky, kamu punya pasangan yang sneaky juga. Jadi hati-hati dengan situasi tersebut, karena dengan thief, dengan knight of pentacle, dengan seven of sword, kalau misalnya kamu dekat dengan seseorang atau baru aja dekat dengan seseorang dan seseorang itu berhenti untuk melakukan suatu effort gitu ya, berhenti dalam melakukan sesuatu effort, ada sesuatu hal yang dia lakuin yang seakan-akan gitu ya, yang seakan-akan dia itu apa ya, yang seakan-akan untuk bukan ngejebak kamu. Kadang-kadang tuh orang suka bermanipulatif sesuai dengan keinginannya dia supaya ngedapetin benefit dari orang lain. Gimana ya caranya? Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kamu lakukan atau terhadap pasangan kamu atau terkait dengan seseorang yang dekat sama kamu. Kamu melakukan sesuatu hal yang sneaky, sesuatu hal yang curang, sesuatu hal yang gak jujur dengan pasangan kamu untuk mendapatkan suatu benefit atau untuk mendapatkan suatu informasi dari orang tersebut. Kalau kamu berhenti untuk membuat suatu effort gitu ya, membuat suatu effort dengan seseorang, tapi yang aku lihat kamu sengaja melakukan hal tersebut sebenarnya untuk supaya entah untuk mengikat orang itu atau supaya orang itu melakukan sesuatu hal terhadap kamu. Duh, berat ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa jelas untuk zodiak Sagittarius. Bye guys.